صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أما بعد. Burdatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pasal kedua masih tentang at-tahdhir min hawan nafas, masih tentang hawa nafsu, bait ke-21. Kam hassanat ladzatan lil mar'i qatilatan min haitsu lam yadri anna summa fid dasami. Ini masih tentang sifat nafsu ya. Kam hasanat, berapa banyak hasanat menganggap bagus, ladzatan satu kelezatan, lil mar'i bagi seseorang, padahal si ladzah itu qatilatan membunuh. Min haitsu dari segi, dari arah, lam yadri si almar'u tadi, orang tadi itu tidak tahu, anna summa sesungguhnya racun fid dasami, di makanan yang berlemak. Dasam itu yang berminyak atau yang berlemak. Sifat makanan kalau berlemak itu di dalam pandangan kita enak sekali dimakan. Begitu juga, maaf wanita yang cantik, laki-laki melihat otomatis dibawa oleh nafsu, ini enak dilihat. Dan sebaliknya, wanita melihat laki-laki, laki-laki melihat wanita. Itu sifat nafsu itu, kalau bahasa saya, menyihir. Menjadi penyihir yang menipu bahwa sesuatu itu sangat enak. Tapi dibaliknya ada racun di situ. Kalau kita ingat, Syekhul Imam Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir Al-Fiqih kan pernah cerita itu. Habib Abdullah bin Fiqih Malang, Syekhuna Ustadzul Imam pernah bercerita yang ada satu murid, saya sering kok ini menukil riwayat ini. Murid ini habis melihat perempuan di perjalanan dia sebelum bertemu dengan gurunya. Merasanya si murid nggak ada masalah, cuma melihat, nggak zina, nggak megang, nggak apa. Ini cerita ke gurunya. Fahalli min dzambin, apakah saya berdosa? Jawab gurunya, saya lupa itu imam siapa namanya itu. Dibilang apa? Laqad adznabta dzamban la yamhuhu ma'ul bahri. Engkau telah berbuat dosa yang dosa itu tidak bisa dihapus meskipun dengan seluruh air laut. Ini jangan langsung dibantah riwayat-riwayat begini itu ya. Tahu, nggak sampai berzina, nyentuh aja enggak. Cuma pandangan si mursyid, pandangan si guru ini yang dilihat Allahnya gitu loh. Dosa itu dari segi pembagian dosa memang ada kabair, ada shaghair. Ada dosa besar, ada dosa kecil. Tapi dari segi yang dilawan Allah nggak ada yang kecil. Namanya menentang Tuhan, ya berat semua. Sangat kurang ajar, sangat besar gitu. Sebaliknya, kalau yang kita lihat maghfirah Allah Ta'ala, ampunan dari Allah Azza wa Jal, gak ada besar, gak ada kecil, sama. Fi jambi maghfiratillah, semuanya gampang, semuanya ringan, semuanya kecil. Nah makanya, Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu ta'ala anhu, wa nafa'ani wa iyyakum wal muslimin wal muslimat min barakatihi wa ulumihi wa asrarihi fid darin amin. Ihya itu selalu kan supaya imbang antara khauf dan roja, antara takut kepada Allah dan mengharapkan rahmat Allah.
Artinya maksudnya apa? Kalau kita sedang berdosa, jangan lihat kecil, jangan lihat besar. Yang kita lihat, yang kita lawan ini siapa? Allah kalau mau dilawan, ini gak bisa lah. Semuanya bahaya, semuanya besar. Na'udzubillah, bagi yang sudah terjatuh ke dalam satu dosa, sedang ingin diampuni Allah, innal kabaira fil ghufrani kallamami. Kalau mengharapkan maghfirah Allah di sisi Allah Subhanahu wa taala, semua ringan, semua kecil, semua bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali ke masalah nafsu. Jadi bawaan nafsu, sifat nafsu itu menyihir kita, menipu kita seolah-olah dunia itu nikmat, padahal di balik itu ada racun. Ini apa saja ini? Mau makanan, mau minuman, mau perempuan, semuanya itu kelihatannya enak, tapi di dalamnya ada racun. Tapi ingat kata-kata Al-Imamul Busiri, kam hassanat ladzatan lil mar'i qatilatan min haitsu lam yadri anna summa fid dasam. Coba tengok ke hati Anda, hati tambah bersih, apa tambah kotor? Ibadah tambah khusyuk, apa tambah tidak khusyuk? Yang asalnya kalau sholat nikmat, tahu-tahu bisa hilang gara-gara begitu. Itu sum, racun itu. Alhasil, apapun yang terjadi di alam dunia ini, kita harus bisa, sebagaimana nasihat ba'du masyayikhina, menjadi haris, menjadi penjaga, menjadi polisi bagi diri kita sendiri. Saya kalau sedang melakukan ini, hati tambah bersih, apa tidak? Salawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Maulana Muhammad, ladzahnya hilang apa tidak? Kalau hilang, itu peringatan Tuhan itu. Hati-hati. Sudah jangan aneh-aneh. Kam hassanat ladzatan lil mar'i qatilatan min haitsu lam yadri anna summa fid dasadi. Sebab sifatnya nafsu itu kita tersihir, tertipu. Nah, yang bisa membuat kita tersadar adalah akal, al-aql. Akal kita harus cepat-cepat kembali ke nasihat-nasihat ulama arifin billah, kembali ke nasihatul burdah, kam hassanat ladzatan lil mar'i qatilatan min haitsu lam yadri anna summa fid dasami. Apapun yang kita kerjakan, kalau kita menjadi keracunan, iman kita keracunan, syauquna li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam keracunan, ibadah kita keracunan, khusyuk kita jadi hilang, itu namanya qatilatan. Sifatnya nafsu itu. Nasallallahu salamah dari semua godaan hawa, nafsu, syaitan, dunia. Wassallallahu ala sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillah.